warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin semua yang saya hormati, juga teman-teman semua yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW. Atas berkat rahmatnya, kita semua dapat berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, kita memperingati salah satu hari yang bersejarah, yang tentunya selalu diperingati setiap tahunnya setelah meninggalnya Ki Hajar Dewantara, yakni Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei. Para hadirin yang saya hormati, mari kita simak baik-baik perjuangan Ki Hajar Dewantara dan kawan-kawan seperjuangannya untuk mendukung perkembangan pendidikan di Indonesia ini, yang patut kita hargai, yang patut kita lestarikan, yang patut kita kenang. Seperti halnya yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini dan Dr. Cipto Mangkusumo yang mengabdikan dirinya untuk keprihatinan terhadap pendidikan di Indonesia. Mereka berjuang tanpa lelah agar pendidikan di Indonesia ini benar-benar bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Mereka bukan berjuang untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang lain, yaitu untuk kita semua. Sudah menjadi keyakinan semua negara bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor esensial yang sangat berpengaruh bagi perkembangan bangsa. Rendahnya tingkat pendidikan warga negara, maka rendah pula pandangan negara lain kepada kita. Hari ini, amati baik-baik sebuah kenyataan yang menunjukkan bahwa kemajuan suatu negara tergantung kemajuan pendidikan warganya. Kemajuan pola pikir, mental, dan kreativitasnya, semua itu tidak lepas dari sistem pendidikan yang diterapkan. Pada hari ini, yaitu tanggal 2 Mei tepatnya, adalah Hari Pendidikan Nasional, yang dimana Hari Pendidikan Nasional ini bertepatan dengan hari lahirnya salah satu tokoh pendidikan di Indonesia, yaitu yang sering kita sebut atau yang sering kita kenal, Ki Hajar Dewantara dengan nama asli Raden Mas Suwardi. Kita mengulas sedikit tentang perjuangan untuk kemajuan pendidikan di bumi Indonesia ini. Beliau sempat mendirikan salah satu taman siswa pada tanggal 3 Juli 1922 untuk menyekolahkan rakyat di Yogyakarta. Kemudian beliau juga sempat menulis berbagai artikel yang intinya memprotes berbagai kebijakan para penjajah di Belanda. Ya, yang kadang membunuh serta menghambat tumbuh dan berkembangnya pendidikan di Indonesia ini. Untuk mewujudkan dan membangun dunia pendidikan di Indonesia ini dari penjajahan Belanda, beliau memakai semboyan Tut Wuri Handayani, yaitu semboyan ini berasal dari ungkapan aslinya Ingarsa Sung Tulada Ing Madya Mangun Karsa. Semboyan ini masih dipakai dalam dunia pendidikan hingga era reformasi ini. Bahkan dengan semboyan itu kita telah sedikit mengubah warna pendidikan di Indonesia ini. Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei mempunyai arti penting dalam kancah pendidikan Indonesia. Pendidikan mempunyai arah tujuan yang jelas, yaitu memartabatkan manusia Indonesia di kancah internasional. Perlu kita pahami bahwa memperingati Hari Pendidikan Nasional bukan hanya saja sekedar perayaan. Ada hal yang sangat penting di balik itu semua. Para hadirin yang saya hormati, juga teman-teman semua yang saya cintai. Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan mulai saat ini? Kita sebagai siswa, kita sebagai mahasiswa, setidaknya ada 3 hal yang bisa kalian coba lakukan. Yang pertama, bangunkan kembali semangat yang sudah kendur. Sadarilah betapa perjuangan pahlawan itu sangat berat hanya untuk membuat kita sekolah seperti sekarang ini. Jangan sia-siakan kesempatan ini.
mumpung kalian masih muda dengan semangat belajar, maka prestasi akan mudah diraih. Dan semangat belajar, maka akan mudah mencapai kesuksesan. Semoga untuk kalian yang akan masuk ke perguruan tinggi yang kalian idam-idamkan, kalian bisa diterima. Dan bagi yang akan mencari pekerjaan, kalian harus mempunyai catatan-catatan yang penting seperti prestasi yang gemilang dan semangat yang masih terpelihara. Tentu itu akan disambut baik oleh perusahaan. Yang kedua, marilah untuk memperbaharui sikap, perilaku, dan kata-kata kita. Evaluasilah bila saat ini kalian merasa kurang sopan terhadap guru atau dosen kalian. Walau bagaimanapun, jasa mereka akan selalu melengkap dalam kisah hidup kalian. Berbaktilah kepada orang tua, ini bisa membuat mereka merasa bangga dan bahagia mempunyai anak seperti kalian, dan hidup kalian akan menjadi berkah. Tidak ada cerita seorang anak durhaka kepada orang tua mengalami hidup bahagia. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini ada manfaatnya buat kita semua. Semoga masa depan kita, masa depan pendidikan negara kita semakin mantap. Dan yang ketiga, yaitu mengabdikan ilmu yang kita miliki. Para hadirin yang saya hormati, juga teman-teman yang saya cintai. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.